Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Habibah, mahasiswi UHAMKA semester 8 yang telah melakukan penelitian tahap awal, yaitu berkenaan dengan hubungan antara kesabaran dengan optimisme dalam membangun bisnis di era digital pada mahasiswa UHAMKA. Sehingga di sini saya akan menjelaskan, memaparkan dan menginformasikan hasil dari penelitian dengan judul tersebut. Dan untuk saran dan kritiknya boleh disampaikan nanti saat konferensi pada tanggal 5 atau 6 April 2021. Oke, di sini ada pendahuluan. Ada permasalahan atau fenomena yang saya angkat, yaitu fenomena pengangguran yang terjadi di Indonesia. Fenomena pengangguran ini salah satu permasalahan yang cukup kompleks bagi negara Indonesia, karena pengangguran ini berkaitan dengan ekonomi bangsa, yaitu ketika adanya pengangguran atau banyaknya pengangguran, maka suatu bangsa akan lebih berpotensi dalam kemiskinan. Nah, ironisnya di sini, pengangguran yang ada di Indonesia banyak diisi oleh tamatan pendidikan tertinggi. Informasi tersebut disampaikan oleh Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik ini menyampaikan bahwa berdasarkan penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan, bahwa hanya sebanyak 12,33% penduduk yang bekerja diemban oleh individu dengan tamatan universitas dan diploma. Di sini ada angka yang cukup jauh yang bisa kita lihat. Pada tahun 2020 BPS menyampaikan demikian, bahwa lulusan universitas dan diploma ini mengisi posisi-posisi yang dalam status bekerja hanya 12,33%. Sisanya itu adalah pengangguran. Justru yang lebih banyak bekerja itu adalah tamatan sekolah dasar ke bawah, yakni 38,89%. Ini adalah angka yang cukup menjadi momok bagi Indonesia, dengan berbagai macam pertanyaan, mengapa mahasiswa yang telah lulus ini malah justru menjadi pengangguran gitu, dengan pendidikan tertingginya yang dinilai lebih baik daripada pendidikan di bawahnya, tapi justru mengisi posisi-posisi pengangguran yang ada di Indonesia. Oke. Sehingga di sini banyak penelitian yang menjadi pembuka wawasan para pembaca mengenai solusi alternatif apa untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia, dan khususnya itu ditujukan kepada mahasiswa, yaitu dengan cara berbisnis atau berwirausaha. Nah, berwirausaha ini diklaim mampu untuk menaikkan ekonomi bangsa, sehingga pengangguran dan kemiskinan ini terbantu untuk lebih baik lagi gitu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Pun ketika seseorang menganggur, itu bukan hanya berdampak pada negara, tetapi juga pada kesehatan mental individu tersebut. Banyak beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa ketika seseorang menganggur itu banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental, dan itu mengenai keburukan. Jadi ketika seorang menganggur, dia lebih banyak mengalami turunnya kesehatan mental. Oke. Saat ini membangun bisnis itu lebih mudah karena terbantu dengan lahirnya era digital di Indonesia. Era digital ini diklaim mampu membantu dalam percepatan dan efisiensinya, dan juga mempermudah mendapatkan informasi, sehingga untuk membangun bisnis pun lebih optimis gitu, karena dibantu oleh lahirnya era digital yang cepat dalam memasarkan, mempromosikan, menyebarluaskan produk atau jasa yang ditawarkan
bahkan tanpa mengeluarkan modal yang besar. Nah, meskipun demikian mudahnya membangun bisnis di era digital, tetap saja sebagai seorang wirausahawan, karena seorang wirausahawan adalah seorang manusia, terdapat faktor psikologis yang sebenarnya dapat berpotensi daripada era digital tersebut, yaitu menurut Kartono, beliau menyampaikan bahwa terdapat peran kesabaran demi kelancaran proses membangun bisnis. Kesabaran ialah faktor psikologis yang melekat pada diri wirausahawan untuk menghadapi tantangan yang ditemui. Jadi di sini kita paham bahwa membangun bisnis itu bukan sesuatu hal yang mudah dan mulus begitu saja, melainkan terdapat beberapa kesulitan, seperti misalnya bagaimana cara mengembangkan bisnis, bagaimana cara mendapatkan pelanggan, bagaimana caranya untuk menaikkan penjualan, menaikkan atau memajukan bisnis gitu kan. Nah, di sini terdapat beberapa kesulitan, sehingga ada faktor psikologis yang dibutuhkan, yaitu kesabaran dalam membangun bisnis tersebut gitu kan. Kesabaran ini menjadi faktor psikologis bagi seseorang wirausahawan karena kesabaran ini dinilai sebagai emosi yang proporsional. Kesabaran identik dengan bersikap tenang dalam menghadapi situasi yang sulit dengan cara tidak mengeluh. Sehingga ketika seseorang membangun bisnis dan ia sabar membangun bisnisnya, ia bisa untuk melewati situasi yang sulit. Ia bisa melewati kesulitan-kesulitan saat membangun bisnis dan tidak mengeluh. Oke. Selain sabar, ada juga nih menurut Nagel dan Suhartatik pada tahun 2018, keduanya menambahkan bahwa ada peran optimisme. Ya, yang dimaksud optimisme adalah jiwa berwirausaha yang akan membuat individunya mencapai keberhasilan. Dan juga disampaikan oleh Puspita Ningtyas, individu yang memiliki optimisme yang tinggi diklaim mampu memiliki intensi yang tinggi pula dalam berwirausaha. Nah, optimis ini juga dimiliki oleh individu yang cenderung percaya diri dan gigih dalam menjalani berbagai tantangan dan kesulitan. Sehingga di sini ada dua faktor psikologis, yaitu sabar dan optimisme, yang dapat membantu individu untuk lebih lancar lagi dalam membangun bisnisnya di era digital. Nah, ternyata dua faktor psikologis ini saling berkaitan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hafiz dan kawan-kawan pada tahun 2015, beliau menyatakan bahwa kesabaran berkorelasi atau berhubungan dengan optimisme. Pun dengan Salewe pada tahun 2018, beliau melanjutkan bahwa individu yang sabar ialah individu yang optimis ketika dihadapkan pada kesulitan maupun problematika dalam hidup. Salewe juga menuliskan bahwa optimisme merupakan aspek yang erat dengan kesabaran. Selanjutnya ada pernyataan pula dari Robit tahun 2019, adanya hubungan antara kesabaran dengan optimisme, bahwa orang yang sabar akan menjalani hidupnya dengan optimis. Sehingga dalam hal ini kita mengetahui bahwa ternyata dua faktor psikologis ini saling berkaitan. Oke, selanjutnya saling keterkaitannya antara sabar dengan optimisme ini dikarenakan dua faktor psikologis ini adalah faktor psikologis yang mampu membuat seorang wirausahawan atau mahasiswa yang akan membangun bisnisnya atau yang sedang membangun bisnis ini lebih mampu dalam mengatasi kesulitan yang terjadi atau yang ditemui saat membangun bisnis. Sehingga dalam penelitian ini saya ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kesabaran dengan optimisme. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Saya memakai teknik sampling, non-random sampling dengan sampling purposif. Jadi saya mengambil partisipan dengan beberapa kriteria
yaitu mahasiswa atau mahasiswi aktif UHAMKA yang sedang membangun bisnis atau merintis usaha. Nah, di sini saya memakai metode self-report untuk bagi responden dalam mengisi kuesioner yang saya bagikan melalui Google Form. Dengan jumlah 62 responden didapatkan dengan waktu 3 hari dari 17 Maret 2021 hingga 19 Maret 2021. Nah, di sini ada instrumen penelitian yang saya pakai, yaitu ada 2 skala kesabaran oleh Hafiz pada tahun 2015 dengan alpha Cronbach 0,830 dan skala optimisme yang diadaptasi oleh Mustajab pada tahun 2016 dengan alpha Cronbach 0,934. Setelah saya melakukan penelitian dan saya olah data kuesioner yang sudah saya rapikan, respondennya ini berjumlah 70 responden. Tetapi ada beberapa responden yang tidak sesuai kriteria dan itu harus dihapus sehingga menjadi 62 responden. Lalu saya olah datanya, uji validitas dan reliabilitas, mendapatkan alpha Cronbach untuk skala kesabarannya itu 0,705 dan skala optimismenya dengan alpha Cronbach 0,890. Nah, di sini ada teknik analisa data yang saya lakukan itu dengan pendekatan kuantitatif, dengan penelitian non-eksperimental, dan saya menganalisis data yang saya miliki melalui IBM SPSS Statistik versi 23 dengan analisis korelasi atau uji korelasi. Nah, di sini saya mendapatkan hasil penelitian. Bisa dilihat bahwa percent correlation sebesar 0,508 dengan probability value-nya sebesar 0,000, yang berarti bahwa ada korelasi positif signifikan antara kesabaran dengan optimisme. Sebab probability value-nya di sini adalah di bawah 0,001. Dengan hasil percent correlation dan probability value yang ditampilkan tersebut, disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kesabaran dengan optimisme. Itu berarti ketika seseorang memiliki kesabaran yang tinggi, maka tinggi pula optimismenya. Begitupun sebaliknya. Maka HA pada penelitian ini diterima dan HO ditolak. Hubungan positif yang signifikan ini didukung oleh pernyataan Hafiz DKK pada tahun 2015 bahwa salah satu sifat yang ada di dalam kesabaran adalah optimisme. Menurut Salewe 2018 juga, sabar memiliki aspek yang erat dengan kandungan nilai optimisme dalam menghadapi suatu kesulitan maupun problematika yang dialami individu. Safaria pada tahun 2018 pun menuliskan bahwa individu yang memiliki kesabaran ialah individu yang akan selalu optimis. Jadi hasil penelitian saya ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya bahwa memang terdapat korelasi antara kesabaran dengan optimisme. Sehingga dalam penelitian ini terdapat kesimpulan dan saran dengan percent correlation yang sebesar 0,508 plus probability value-nya sebesar 0,000, artinya di bawah 0,001. Ini maaf salah tulis. Hasil positif signifikan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesabaran, maka semakin tinggi pula tingkat optimisme mahasiswa dalam membangun bisnis di era digital. Nah, tapi penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu tidak meneliti variabel yang kemungkinan secara tidak langsung memengaruhi hubungan kesabaran dengan optimisme. Sehingga di sini terdapat saran penelitian. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berperan sebagai mediator antara kesabaran dengan optimisme seperti resiliensi dan harapan. Lalu mahasiswa yang sedang membangun bisnis diharapkan lebih sabar agar bisa optimis juga dalam membangun bisnis di era digital. Oke. Sekian dan terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.